Yuhu guys, ini dia cerita aku turun dari puncak Gunung Kerinci, melewati pasir vulkanik yang licin banget, sampai harus merangkak-merangkak kayak gini. Dan ini tuh kanan kirinya udah jurang guys. Teh. Jadi setelah puas seru-seruan di puncak Gunung Kerinci, sekitar jam 8:30 pagi kita satu rombongan udah mulai lanjut turun. Dan percaya deh, turunnya tuh lebih capek. Dan ini aku istirahat dulu sambil minum, sembari menikmati pemandangan hamparan kebun teh terluas di dunia. Jadi guys, di Kerinci itu selain ada Gunung Kerinci, juga ada kebun teh terluas di dunia. Namanya itu kebun teh Kayuaro. Dan ini tuh kita pas ngelewatin parit pasir kayak gini, bener-bener jalurnya itu cuma muat untuk satu orang. Jadi kalau ada yang naik ya kita gantian. Akhirnya gak lama kemudian kita udah sampai di area bawah. Cuma kalian jangan dicontoh aku lari-lari kayak gini ya, soalnya kalian bisa lihat kan, ini tuh kanan kirinya udah jurang. Nah sampai di tempat aku lari-lari itu udah deket banget di shelter 3, tempat camp area kita. Nah pas aku sampai sini, chef kita, kakaknya kita Willy KW ini, dia udah siap-siap dong. Dan abis ini kita mau lanjut makan-makan. Terus teman-teman yang lain juga udah pada sampai, karena aku emang udah termasuk yang sampainya itu paling akhir. Nih bahkan Pak D kita juga udah nyantai-nyantai dia di sini, udah sebat-sebat kan ya. Sedangkan aku tuh bertiga di belakang baru sampai. Jadi langsung aja pas sampai sini tuh aku udah langsung siap-siap, lanjut makan es teler, dan makan lagi sebelum untuk melanjutkan perjalanan turun. Ini tuh kita makan nasi goreng, plus menunya itu ada pical sama sambal-sambalan gitu. Kalian jangan heran ya, ini tuh kenapa kita merah-merah, karena emang flysheetnya tuh warna merah. Dan di sekitar jam 10-an itu kita udah mulai prepare untuk packing-packing. Pas packing aku jadi salfok sama Bang Macan, karena carrier dia itu sampai isinya diinjek-injek kayak gini loh. Katanya biar isinya itu padat dan bisa muat banyak. Kalau aku pribadi sih sengaja ya carriernya tuh dikosong-kosongin biar enteng, dia masa nggak jadi banyak-banyakin. Terus di sekitar jam 10:30 kita tuh udah lanjut turun dari shelter 3. Dan ini aku turun duluan bareng Kak Berin. Sumpah aku capek ngikutin kakak aku ini karena dia turunnya cepet banget guys. Tapi poin plusnya sih kita jadi lebih cepet nyampe nih guys. Dan ini tuh kita udah hampir sampai di shelter 2. Harus ngelewatin jalan yang beneran cuma muat buat satu badan kayak gini loh. Bikin carrier jadi kesangkut-sangkut. Pokoknya kalau lewat sini wajib banget sih carriernya tuh harus dipasangin rain cover supaya carriernya tuh nggak rusak. Dan untungnya di sini tuh pepohonan cantigia masih rapat, jadi kita bisa pegangan deh. Selain itu, untuk ngelewatin jalur ini kita juga ada di beberapa trek itu harus antri dulu, karena kita harus ngelewatin kayak tanjakan akar pepohonan gitu. Jadi kalau lewatnya langsung berdua gitu nggak muat guys. Jadi ya harus satu-satu kayak gini, dan itu kanan kiri tangannya harus pegangan sama akar cantigi. Dan akhirnya setelah kurang lebih 10 menit kita turun dari shelter 3, kita udah sampai di shelter 2. Nah nanti setelah dari shelter 2 ini kita bakalan lanjut turun ke shelter 2 Bayangan, shelter 1, dan pos-pos berikutnya. Yuhu guys, ini dia cerita aku turun dari Gunung Kerinci dan ketemu sama tupai yang doyan banget sama madu. Bahkan sampai minta-minta lagi loh ini tupainya. Gimana keseruannya, tonton sampai habis ya. Jadi pas turun itu aku juga istirahat lagi di shelter 2 Bayangan. Di sini aku bertiga sama Kak Berit sama Pak Detumin, dan kita istirahatnya sambil makan jeruk. Pokoknya makan buah di gunung itu adalah surga ya guys ya. Nah abis makan jeruk kita lanjut jalan lagi untuk menuju ke pos 3. Di tengah perjalanan aku tuh sempetin untuk istirahat dulu sambil nungguin beberapa abang-abang yang ada di belakang, karena ini kakak aku dia mau mindahin barang karena berat ya guys ya. Dan akhirnya ini sampai juga si Bang Macan. Jadi sambil istirahat aku juga sempetin buat stretching dulu, karena biar badannya itu nggak terlalu pegel. Nah ini juga jadi salah satu tips aku ketika aku mendaki gunung untuk menghindari cedera. Dan lanjut jalan lagi, akhirnya kita tuh udah sampai di pos 3. Nah jadi nanti perjalanan ini kita akan turun ya guys ya, pos 3, 2, dan 1. Nah di pos 3 ini tuh keunikannya tuh banyak tupai di sini guys. Kayak yang satu ini nih, Kak Berin tuh lagi makan madu kan ya, terus disamperin sama tupai ini, jadi dia minta. Dan dia tuh doyan loh ternyata, kayak gak mau habis gitu, kayak udah ditarik kan ya madunya ya, terus dia minta lagi. Bener-bener definisi tupai yang doyan madu. Bahkan ini tuh sebenarnya madunya udah hampir habis, jadi pas ditarik lagi dia nyamperin, dia minta lagi. Emang ada-ada aja ya satu demi Kerinci. Jadi aku lanjut jalan lagi bareng Kak Berin. Pokoknya ini sepanjang perjalanan aku berdua deh sama Kak Berin. Dan dia tuh turunnya cepet banget sampai akhirnya kita udah di pos 2 alias pos Batu Lumut. Di sini kita istirahatnya juga cuma sebentar, karena aku ngikutin Kak Berin ini capek sebenarnya guys. Dia turunnya cepet banget, tapi ya itu sih jadi cepet sampai. Dan ini kita lanjut jalan lagi sambil nungguin abang-abang yang di belakang. Nah padahal ya abang-abang aku tuh di belakang pada jauh banget nih. Tiba-tiba mereka udah sampai di belakang aku. Ternyata mereka turunnya lari dong. Dan ini tuh aku sama Kak Berin disalip. Oh tentu saja kita tidak mau kalah
ya guys ya. Jadi ini aku sama Kak Berin lanjut jalan lagi cepet-cepet. Dan beneran deh dari pos 2 ini kita udah sampai di pos 1 cuma dalam jangka waktu 10 menitan kita udah sampai sini aja. Nah di pos 1 alias pos bangku panjang ini kita istirahatnya agak lama karena kita nonton atraksi Banglan yang lagi cosplay jadi Mayoret. Setelah atraksinya selesai kita lanjut jalan lagi untuk menuju ke pintu rimba. Kita jalan sebentar kurang lebih ada 10 menitan lah ya. Dan akhirnya kita udah sampai lagi di pintu rimba sekitar jam 3.50. Dan ternyata rombongan kita udah ada yang nyampe duluan dong. Nih ya, kakak-kakak aku ini cepet banget turunnya, sampai aku aja tuh kalah loh. Mereka tuh turunnya lari kali ya, cepet banget. Gak lama nunggu, akhirnya kita udah dijemput lagi sama mobilnya Mas Rian. Ini kita udah mau perjalanan keluar dari pintu rimba. Nah, pas di jalan itu ternyata carrier kita yang di atas tuh ada yang jatuh. Kayaknya tuh nggak tahu deh carrier siapa, kayaknya carrier porter kita ya guys ya. Jadi karena posisi duduk aku tuh yang paling belakang, aku ambil carriernya. Ternyata nih Allah Akbar, berat banget tuh sampai oleng-oleng aku guys. Karena nih si carrier porter ya, jadi emang berat banget, mungkin ada 20 kiloan. Dan akhirnya kita jalan lagi untuk menuju ke base camp. Ini kita udah sampai base campnya. Dan selama pendakian ke Gunung Kerinci ini aku join tripnya trekking Indrapura. Nah itu dia keseruan aku mendaki Gunung Kerinci. Makasih udah nontonin sampai habis.